Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah rumah bulat atau umek bubu. Rumah bulat atau umek bubu telah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan merupakan salah satu budaya yang diturunkan secara turun-temurun oleh orang Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahkan menurut orang Timor, umek bubu sudah merupakan suatu kewajiban. Umek bubu adalah bangunan pertama yang harus didirikan oleh sebuah rumah tangga. Pedoman tersebut sama dengan tradisi nenek moyang di mana harus membangun umek bubu sebagai bangunan pertama sebelum bangunan lain didirikan. Artinya, bangunan lain boleh didirikan setelah umek bubu berdiri. Salah satu filosofi orang Timor adalah tentang bagaimana memandang bumi sama seperti memandang tubuh manusia. Bunyi filosofi tersebut adalah Nasifani Om Nafus. Tanah adalah daging kita dan air adalah darah kita. Filosofi ini membuktikan seberapa dalam dan seberapa kuat hubungan antara manusia dan ibu pertiwi. Bagi orang Timor, bumi adalah seorang ibu dan mereka adalah anak-anaknya. Apa yang mereka lakukan adalah melindungi ibu mereka yang memberi mereka kehidupan dan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Orang Timor menghormati bumi sama seperti mereka menghormati tubuh mereka, dan jika salah satu dari mereka diambil, mereka lumpuh. Alam dan manusia tidak dapat dipisahkan. Kita hidup berdampingan, juga tergantung satu sama lain. Rumah tradisional umek bubu memiliki bentuk bulat di bagian atas rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah dapat ditemukan dari lingkungan alam. Atap umek bubu berbentuk seolah-olah gaya rambut perempuan yang bundar dan meruncing di bagian atas. Orang Dawan menganggapnya sebagai lambang seorang wanita, terutama seorang ibu. Umek bubu juga disebut sebagai ume bife, yang secara harfiah berarti rumah wanita, di mana berbagai kegiatan mulai dari memasak dan menenun hingga melahirkan dilakukan. Umek bubu kerap kali dilambangkan sebagai seorang wanita, maka wanita akan menjadi manajer di dalamnya. Jika musim panen jagung tiba, para lelaki akan memanen jagung dan membawanya hanya ke pintu umek bubu. Para wanita yang akan masuk dan mengatur penyimpanan di umek bubu. Ada aturan yang ketat, yaitu laki-laki atau anak-anak dilarang mengambil simpanan jagung. Hanya perempuan yang diizinkan mengambil jagung. Wanita yang mengambil peran ini adalah ibu atau istri dalam keluarga. Peran wanita dalam umek bubu adalah manajer yang akan mengatur pemasukan makanan keluar. Peran ini sangat penting karena di Timor hanya ada satu panen dalam 1 tahun. Dari panen, wanita harus bisa mengelola cara makan yang cukup dalam 1 tahun. Wanita akan menentukan berapa banyak yang harus dimasak setiap harinya. Sebagai tempat menyimpan makanan, umek bubu sangat efektif dalam menyimpan dan mengawetkan makanan. Asap dari tungku pembakaran bertindak sebagai proses pengawetan yang pada prinsipnya mengeringkan makanan agar tahan lama, menghilangkan oksigen dari pertumbuhan berlebihan, organisme yang merusak, dan menjaga dari kelembapan. Di umek bubu, jagung dan kacang yang disimpan dapat bertahan selama berbulan-bulan dan kondisinya masih terjaga. Rumah bulat adalah salah satu tempat perlindungan dari cercaan suhu yang kadang tidak bersahabat. Bangunan ini dindingnya berbentuk bulat, atapnya berbentuk kerucut, di mana atap itu panjangnya sampai menyentuh permukaan tanah. Atap tersebut terbuat dari ilalang kering yang sudah dianyam menjadi lembaran-lembaran. Penyusunan lembaran ilalang ini dari bawah secara melingkar, kemudian secara bertahap naik ke atas hingga ke puncak atap. Bagian dinding dari rumah bulat terbuat dari papan kayu, sedangkan dulu terbuat dari bambu. Saat ini dinding rumah bulat ada yang sudah terbuat dari dinding semen, sedangkan ada sedikit keunikan dengan bentuk pintu umek bubu, di mana tinggi pintu umek bubu
tidak sampai 1 meter, sehingga setiap orang yang ingin memasuki umek bubu harus membungkukkan badannya. Bentuk pintu unik semacam itu berkaitan dengan sebuah filosofi orang Timur, di mana orang Timur sangat menghormati dan juga sangat menghargai satu sama lainnya, di mana salah satunya kebiasaannya yang berhubungan dengan filosofi tersebut adalah ketika berjabat tangan, orang Timur akan berjabat tangan sambil sedikit membungkukkan tubuh mereka. Orang Timur memanfaatkan umek bubu sebagai tempat untuk memasak, di mana di tengah-tengah umek bubu terdapat tungku perapian dengan 3 buah batu yang berfungsi untuk meletakkan wadah memasak. Umek bubu yang ada di desa Hueneno terdiri dari 4 jenis, yaitu umek bubu dapur keluarga, umek bubu anak laki-laki pertama, umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku. Umek bubu ini merupakan rumah yang berbentuk bulat dengan atap berbentuk kerucut. Seluruh material umek bubu menggunakan material alami yang didapat dari lingkungan sekitar desa Hueneno. Umek bubu dapur keluarga berdasarkan fungsinya, umek bubu ini digunakan sebagai dapur keluarga dan juga sebagai tempat tidur keluarga. Umek bubu ini digunakan juga sebagai tempat untuk mengawetkan jagung. Jagung diletakkan di atas tungku sehingga asap hasil kegiatan memasak dapat mengawetkan jagung. Umek bubu ini tidak memiliki orientasi khusus dan kebanyakan berorientasi ke arah rumah modern agar mempermudah akses ketika melakukan aktivitas. Ruang yang terdapat di dalam umek bubu ini hanya berjumlah 1 buah ruang tanpa sekat, tanpa jendela, dan hanya memiliki 1 buah pintu. Pintu ini menjadi satu-satunya akses untuk masuk ke dalam umek bubu. Walaupun hanya terdapat 1 ruang saja dan tidak memiliki sekat, namun keberadaan ruang dalam umek bubu dapat dirasakan melalui aktivitas yang terjadi di dalamnya, sehingga membentuk teritori ruang. Teritori yang terjadi dalam umek bubu yang digunakan sebagai dapur terbentuk dengan adanya aktivitas memasak yang terjadi di bagian belakang ruang yang terdapat batu tungku untuk memasak, aktivitas beristirahat di samping kiri atau kanan ruang yang terdapat hala atau tempat tidur, dan area ritual ada sebagai tempat aktivitas berdoa atau berkomunikasi dengan leluhur di tengah ruangan yang ditandai dengan adanya batu suci yang berada di bawah tiang induk. Umek bubu anak laki-laki pertama. Umek bubu ini biasanya digunakan sebagai dapur keluarga dan tempat tidur. Selain kedua fungsi tersebut, umek bubu ini juga merupakan tempat melakukan upacara adat karena anak laki-laki dianggap sebagai penghubung dengan para leluhur. Umek bubu ini memiliki arah orientasi ke arah sumber mata air suci yang terlihat pada umek bubu suku Taus, sedangkan pada umek bubu suku yang lain ada yang berorientasi ke arah gunung dan juga jalan desa. Umek bubu anak laki-laki pertama hanya memiliki 1 buah ruang di dalam umek bubu dengan ukuran diameter ruangan 5-6 meter. Ruang dalam ini tidak memiliki sekat, namun dari aktivitas yang ada dalam umek bubu terbentuk teritori ruang yang dapat dirasakan. Teritori ruang yang berbentuk adalah dapur sebagai tempat memasak yang berada di bagian belakang ruangan yang terdapat batu tungku untuk memasak, sebelah kiri dan kanan sebagai tempat beristirahat yang terdapat hala, dan bagian tengah sebagai area sakral tempat berdoa dan berkomunikasi dengan para leluhur yang terdapat batu suci di bawah tiang induk yang disebut mienaf atau tiang perempuan. Selain ruang dalam, terdapat juga ruang luar yang terbentuk karena adanya haumonef di bagian depan umek bubu. Haumonef ini merupakan altar bagi para leluhur yang meninggal secara tidak wajar atau meninggal di luar rumah. Pada saat upacara adat, anggota keluarga duduk melingkari haumonef dan melakukan ritual adat. Konsep ruang umek bubu anak laki-laki. Umek bubu orang tua merupakan umek bubu yang dibuat untuk menghormati dan mengenang orang tua. Umek bubu ini digunakan oleh satu rumpun keluarga, suatu suku, untuk berkumpul dan melakukan upacara adat.
Umek bubu orang tua memiliki orientasi yang berbeda-beda dengan sukunya. Misalkan suku Taus yang berorientasi ke arah sumber mata air suci dan suku Timor yang berorientasi ke arah daerah asal mereka di daerah Biboki. Ruang pada umek bubu hanya berjumlah satu ruang dengan ukuran diameter sepanjang 5-6 meter dan tanpa sekat. Walaupun hanya memiliki satu ruangan, namun berdasarkan aktivitas yang ada dalam umek bubu, maka terdapat beberapa teritori ruang. Teritori ruang yang terbentuk adalah dapur sebagai tempat memasak di belakang ruangan yang ditandai dengan adanya batu tungku untuk memasak dan tempat beristirahat di sebelah kiri kanan ruangan umek bubu yang terdapat hala. Dari konsep ruang keempat jenis umek bubu ini, terdapat beberapa kesamaan teritori dengan posisi yang selalu tetap, yaitu area memasak area ini berada di bagian belakang ruangan yang terdapat batu tungku yang disebut tunaf. Tunaf ini merupakan tempat memasak sesajian, memasak makan baru, atau makan pertama hasil panen, seperti pena atau jagung muda, dan lain-lain dengan air yang diambil oleh penjaga rumah adat dari mata air suku. Menurut masyarakat Desa Wineno, posisinya selalu berada di bagian belakang ruangan agar tidak membelakangi baki atau altar batu suci untuk sesajian. Dan para arwah tidak boleh dihalangi pandangan mereka untuk turut serta dalam mempersiapkan sesajian. Ini merupakan suatu tanda atau bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Area istirahat area ini biasanya terdapat di sebelah kiri atau kanan ruangan yang ditandai dengan adanya hala sebagai tempat duduk atau tempat tidur. Pada saat upacara adat seperti upacara pernikahan, hala ini digunakan sebagai tempat duduk bagi pengantin. Area ritual adat area ini berada di tengah ruangan yang terdapat batu suci yang digunakan untuk upacara adat. Pada upacara adat, semua anggota keluarga setiap suku mengelilingi batu suci, kemudian melakukan upacara adat. Batu suci pada ruangan ini selalu berada di bawah tiang nienaf atau tiang induk. Batu suci selalu berada di bawah agar semua orang yang mengikuti upacara adat dapat menundukkan kepala ke tanah sebagai tanda hormat dan juga dapat menyadari bahwa dari hasil tanah manusia dapat hidup. Area ritual adat yang terdapat batu suci selalu berada di tengah ruangan karena bagian tengah ruangan terdapat nienaf atau ainaf yang merupakan pusat kegiatan upacara adat. Posisi ini memiliki makna dalam bahasa Dawan, bahasa masyarakat atau nimeto, yaitu nana yang berarti hati yang murni, tidak bercabang, hanya satu. Ruang transisi ruang ini merupakan ruang yang berada di depan umek bubu sebagai teras umek bubu yang disebut maun nine. Ruang ini dipakai sebagai tempat duduk sebelum masuk ke dalam umek bubu. Pada ruang ini terdapat 4 buah tiang yang disebut nimaun nine yang memiliki ukiran dan menjadi tanda rumah adat. Ruang ini biasanya terdapat pada umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku. Ruang luar area ini selalu berada di depan umek bubu yang ditandai dengan adanya haumonef. Pada saat upacara adat, semua anggota keluarga setiap suku mengelilingi haumonef dan kemudian melakukan upacara adat. Haumonef selalu berada di depan umek bubu sebagai simbol bahwa haumonef atau tiang laki-laki sebagai simbol laki-laki melindungi nienaf atau tiang perempuan sebagai simbol perempuan yang berada dalam umek bubu. Umek bubu yang ada di Desa Kain Baun juga memiliki arah orientasi yang dapat dilihat pada umek bubu induk suku yang memiliki orientasi ke arah yang menghadap ke arah sumber atau tempat mereka berasal, seperti sumber mata air suci, daerah asal, atau gunung batu. Menurut masyarakat Desa Kain Baun, dengan arah orientasi seperti ini, mereka dapat mengingat asal mereka dan juga lebih menghormati leluhur. Selain itu, orientasi ini juga bertujuan agar pada saat melakukan upacara adat, para leluhur tidak dihalangi untuk masuk ke dalam umek bubu.